wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Usikum wa nafsi bittaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. Usi wahdi wa iyyakum bittaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Amma ba'd ayuhal hadirun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus dan senantiasa melimpahkan dan memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada kita insyaallah, untuk kemudian dimudahkan hati kita, dimudahkan niat kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah untuk membahas ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada satu kelompok atau juga satu kaum yang berkumpul di rumah Allah untuk membaca kitab Allah, mentadarusinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi rahmat, malaikat pun akan menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan semua itu kita dapatkan. Dan juga sebuah riwayat yang menyatakan ketika selesai majelis tersebut dikatakan kepada mereka, "Qumu maghfuran lakum." Silahkan kalian berdiri, silahkan kalian bubar dalam keadaan dosa sudah terampuni. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik yang kita baca adalah kalamullah, sebaik-baik yang kita pelajari adalah Al-Qur'an. Karena setiap kali kita membacanya, tentu kita akan mendapatkan ilmu. Maka Bapak sekalian, para ulama pun ketika mereka mengulang-ulang bacaan Al-Qur'an, mereka mentadaburinya, maka tidak pernah habis faidah dan hikmah yang mereka ambil dan mereka dulang dari Al-Qur'an tersebut. Ayol hadirun a'azakumullah, pembahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan kisah terpendek di dalam Al-Quran. Kita mendengar ada kisah Ashabul Kahfi panjang, ada kisah Nabi Yusuf satu surat full berkenaan dengan Nabi Yusuf, ada kisah Nabi Musa diulang-ulang dalam Al-Quran, ada juga kisah Bani Israil ya, yang diperintahkan untuk menyembelih sapi dan yang lainnya, kisah-kisah yang banyak, rata-rata panjang. Nah, di antara kisah yang paling pendek yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fil ya, dalam surat Al-Fil berkenaan dengan kisah tentara bergajah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Selesai sampai di sini ceritanya Bapak sekalian. Tentara bergajah diceritakan oleh Allah dengan ungkapan dan dengan takbir yang sangat ringkas tapi padat makna. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Rabbmu bertindak kepada tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan? Wa arsala alaihim tayran ababil? Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kemudian tarmihim bihijaratin min sijil,
yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga dijadikanlah mereka itu seperti daun-daunan yang dimakan oleh ulat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk ke dalam tadabbur surah Al-Fil ini, kita akan melihat bahwa nama lain daripada surat ini ataupun nama yang paling masyhur dulu, namanya adalah surat Al-Fil. Ini yang paling masyhur, tertulis di berbagai mushaf itu pasti namanya surat Al-Fil. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa surat Al-Fil ini dinamakan dengan surat Alam Taro. Ya, surat Alam Taro. Jadi Al-Fil artinya gajah. Nah, nama lain daripada surat Al-Fil, surat Alam Taro. Ada juga yang menambah Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini biasa dengan awal ayat dari Al-Qur'an tersebut. Seperti At-Takatsur contohnya, nama lainnya Alhaakumut Takatsur. Nah, kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini jelas diturunkan di Mekah sebelum hijrah, berarti tergolong surat Makkiyah. Sekarang kalau ada yang bertanya, apa sebab turun surat Al-Fil? Ada yang bisa jawab? Adakah sebab turun surat Al-Fil? Tidak ada. Jadi surat Al-Fil ini tidak ada sebab turunnya. Akan tetapi kandungannya menceritakan tentara bergajah. Jadi dibedakan antara isi Al-Quran dengan sebab turunnya. Ya, banyak orang yang salah memahami. Ketika ditanya apa sebab turun Al-Fil, mereka menyatakan karena waktu itu tentara bergajah akan menghancurkan Ka'bah sehingga ini diturunkan. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian tentara bergajah ini 50 hari sebelum dilahirkannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasul belum dilahirkan, maka Al-Qur'an pun belum turun. Dan menurut sebagian para ulama bahwa surat Al-Fil ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekitar 45 tahun setelahnya, setelah kejadian tentara bergajah itu. Jadi 40 tahun baru kemudian Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul itu baru diantara ayat-ayat yang diturunkan pada periode Mekah adalah surat Al-Fil. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan kisah tentang tentara bergajah ini terlebih dahulu, baru nanti kita ambil pelajaran darinya ya. Yang pertama bahwasannya kisah tentara bergajah ini sangat erat kaitannya dengan kisah Ashabul Ukhdud yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Buruj ya. Qutila Ashabul Ukhdud, bahwa mereka itu sudah dibunuh dengan dibuatnya parit, kemudian dinyalakan api dan mereka dibakar. Nah, yang terbunuh pada peristiwa tersebut ada sekitar 20.000 orang. 20.000 orang. Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang Nasrani. Mereka yang beriman kepada Allah, mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dipaksa untuk keluar dari agamanya, mereka tidak mau. Akhirnya kemudian mereka dibunuh. Tidak ada yang selamat satu orang pun, kecuali cuman satu-satunya katanya yang selamat, yang bernama di sini Dawus Dzu Sa'laban. Dawus Dzu Sa'laban ini beliau selamat sendirian menaiki kendaraannya. Beliau meminta pertolongan ke daerah, pada waktu itu beliau lari ke kaisar ya, ke kaisar yang ada di Syam. Karena kaisar di Syam itu ngikut ataupun beragama Nasrani. Ya, di Syam. Dan kemudian karena daerah ataupun negara Syam terhitung jauh dari Yaman, maka Kaisar Syam menuliskan surat kepada Raja Najasyi yang berada di Habasyah untuk memberikan pertolongan kepada Dawus Dzu Sa'laban ini. Yang kemudian di sana Raja Najasyi ini membawa ataupun mengirim pasukan yang begitu besar dipimpin oleh dua orang panglima, Abrohah dan juga Aryad. Nah, ini Aryad dan Abrohah membawa pasukan yang begitu besar mendampingi Dawus Dzu Sa'laban. Dan kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasukan yang besar itu sampai di Yaman dan membunuh Raja Himyar. Raja Himyar inilah yang membunuh Ashabul Ukhdud itu. Raja Himyar pada waktu itu bernama Dzu Nuwas. Ya, Dzu Nuwas ini. Sampai kemudian Dzu Nuwas beliau meninggal karena tenggelam di lautan. Akhirnya berakhir pula lah
kekuasaan Dzunuwas tersebut. Ketika Abrahah dan Aryad sudah berhasil menguasai Yaman dengan pasukannya tadi yang begitu besar, dengan berlalunya waktu biasa ya terjadi perselisihan di antara dua panglima tersebut. Satu ingin jadi raja, itu di antara keduanya masing-masing ingin jadi raja. Akhirnya mereka menyatakan, siapa di antara kita yang bisa mengalahkan temannya maka dia yang akan menjadi raja. Akhirnya ngajak berduel, ngajak perang tanding 1 lawan 1 itu. Karena menurut mereka nggak usahlah kita mengerahkan pasukan yang begitu besar untuk berperang, cukup kita saja yang berperang gitu, cukup kita saja yang perang tanding antara Abrahah dengan Aryad ini. Kemudian mereka menyeberangi lautan, nah di sanalah mereka perang tanding 1 lawan 1 itu. Aryad menyerang Abrahah sampai memotong hidungnya, menebas hidungnya, kemudian juga mukanya sampai robek tuh Abrahah itu. Melihat hal tersebut, ada pembantu Abrahah yang setia dengan Abrahah pada waktu itu ikut, yang dia malah menyerang Aryad ini. Berarti kan udah mulai curang tuh ya, harusnya 1 lawan 1, ini malah dibantu sama yang lainnya. Dan ternyata Aryad itulah dibunuh oleh tadi pembantunya Abrahah, dan kemudian Abrahah itulah yang berkuasa di Yaman. Abrahah pulang dalam keadaan terluka, ya, kemudian ke Yaman seperti itu. Beliau mengobati lukanya sampai kemudian sembuh, dan setelah itu beliau berkuasa di Yaman. Ketika Abrahah sudah berkuasa di Yaman itu, Raja Najasyi mendengar berita itu bahwa Abrahah membunuh Aryad. Maka Najasyi menuliskan sebuah surat yang isinya ancaman bahwa saya akan mengerahkan pasukan yang begitu besar, akan mengalahkan kerajaanmu dan akan menelungkupkan ubun-ubunmu. Itu ancaman dari Abrahah. Karena kamu sudah membunuh saudaramu sendiri, itu Aryad, panglimanya juga gitu. Tapi kemudian juga Abrahah membaca surat itu, merasa takut juga beliau, yang kemudian beliau menulis surat sebagai balasan, yang mana beliau berbasa-basi di sana bahwa saya mohon maaf ataupun saya ikut berduka bahwa kami memang salah paham gitu ya, kami pernah bertikai adu mulut sampai kemudian saling membunuh seperti itu. Dan saya bawakan kepadamu wahai Raja Najasyi, katanya, sebuah ataupun satu genggam tanah yang dimasukkan ke dalam kantong. Dalam tanah itu ada yang menyatakan Raja Abrahah mencukur rambutnya, karena Najasyi tadi mengancam Abrahah akan diinjak ubun-ubunnya, akan ditelungkupkan dan diinjak ubun-ubunnya. Maka Abrahah membuat siasat, beliau mencukur rambutnya, kemudian diletakkan dalam tanah itu, dikirimkan lewat suratnya juga bersama orang tadi. Ketika Raja Najasyi membaca surat ini, beliau merasa kagum dengan perbuatan Abrahah, merasa puas. Ya sudah, kalau memang seperti itu, kata Najasyi, saya akui kedudukanmu bahwa engkau seorang raja, saya memaafkan kesalahanmu, tetaplah engkau menjadi raja di Yaman, kata Najasyi. Nah, kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Abrahah berkuasa di Yaman itulah beliau membuat sebuah gereja yang cukup besar. Ada yang menyatakan bentuknya itu mirip dengan Ka'bah, cuman sangat tinggi, pelatarannya tinggi, bangunannya tinggi, sampai dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan apabila ada seseorang yang menggunakan qolansuah, ya, menggunakan peci, dia melihat ke ujungnya itu hampir-hampir jatuh pecinya. Ya, Masya Allah, karena tingginya itu. Dongaknya mungkin seperti itu ya, akan sampai jatuh. Masya Allah, karena tingginya. Dan kemudian Abrahah berkeinginan bahwa agar manusia tidak berhaji ke Mekah, udah hajinya ke Yaman saja. Di sini sudah ada gereja yang megah itu, yang mewah, bahkan tinggi. Nah, mendengar keinginan Abrahah seperti itu, jadi membuat tandingan Ka'bah dan agar manusia hajinya ke Yaman, bangsa-bangsa Arab sudah mulai membencinya. Bangsa Arab tidak menerima keinginan daripada Abrahah. Maka diantaranya adalah suku Kinanah, ya, kemudian juga Qahton, Adnan dan yang lainnya, mereka tidak setuju. Akhirnya ada seorang laki-laki dari kabilah Kinanah, beliau menyengaja mengadakan perjalanan yang cukup jauh dari Mekah menuju Yaman, sekitar 590 kiloan Bapak sekalian. Mungkin dari Jakarta kemana itu ya, Masya Allah. Sampai mana Pak? Jogja. Ya mungkin seperti itu. Dan waktu itu belum ada Toyota, yang adanya unta. Ataupun dulu adanya memang kuda, tapi kuda yang makan rumput ya.
bukan yang minum pertamax ataupun juga yang lainnya, enggak. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengadakan perjalanan yang begitu jauh menuju Yaman, dan sesampainya di Yaman beliau melihat tadi gereja yang begitu besar yang dinamakan Al-Kullais, gerejanya itu Al-Kullais. Ada yang menyatakan Al-Kullis katanya, wallahu a'lam bishawab, Al-Kullais. Beliau masuk ke dalam gereja ini di malam hari ketika orang-orang sudah pulang ke rumahnya dalam keadaan sepi. Beliau buang hajat di gereja itu, dilumurilah dinding-dindingnya dengan kotorannya itu, sebagai penghinaan kepada gereja itu. Enggak mungkin gereja disamakan dengan Ka'bah, jadi tidak ridho dia. Akhirnya dia keluar, pulang. Para penjaganya ternyata mengetahui, wallahu a'lam bishawab, apakah ada CCTV waktu itu gitu ya. Tentu kan belum ada ya. Ternyata sampai ketahuan bahwa yang melakukan hal ini adalah bangsa Arab. Maka Abraha marah dengan sangat ya, pada waktu itu. Akhirnya beliau mengumpulkan masyarakat dengan membuat sebuah isu ataupun juga menaikkan darah mereka. Apakah kalian ridho? Mungkin kalau bahasa kita ya, tempat ibadah kalian dinistakan, tempat ibadah kalian dihina, dikotori dan selanjutnya. Akhirnya orang-orang pun kan marah seperti itu. Sampai kemudian terkumpul sekitar 12.000 pasukan pada waktu itu. Belum ada SMS, belum ada WhatsApp, ya, belum ada Telegram, tapi bisa mengumpulkan pasukan yang begitu banyak. Al-ikhwah azakumullah. Setelah terkumpul itu, Abraha menggunakan kendaraan yang tidak pernah digunakan dalam peperangan, yaitu menggunakan gajah. Kalau pakai unta kita mendengar ada peperangan pakai unta. Kalau kuda ya justru itulah untuk berperang pada waktu itu. Tapi kalau pakai gajah itu jarang, bahkan tidak ada. Ini Abraha sebagai orang yang bisa menundukkan gajah juga pada waktu itu menggunakan gajah, dan gajah-gajahnya gajah yang besar katanya. Disebutkan gajah yang besar itu ada sekitar 8 sampai 12. Dan gajah yang paling besar itulah dinaiki oleh Abraha. Gajah yang paling besar inilah namanya Mahmud. Gajahnya bernama Mahmud ya, bagus sekali namanya itu, masya Allah. Ya masya Allah. Dan biasa ya pada waktu itu memang hewan-hewan dikasih nama, termasuk Bapak sekalian. Saya membaca sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membonceng sahabatnya di atas keledai, seekor keledai, yang keledai itu dinamakan Ufair, katanya. Kata para sahabat, keledai itu dinamakan Ufair. Mungkin di antara kita pun punya hewan kesayangan, entah itu kucing, dikasih nama itu ya, entah namanya apa itu. Ya ikhwah azakumullah. Nah, membawa pasukan yang begitu banyak dengan gajah yang besar-besar seperti itulah akhirnya Abraha berangkat. Mendengar keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, dari negeri Yaman sendiri ada yang tidak setuju. Termasuk salah seorang yang paling mulia dari Yaman pada waktu itu, bahkan salah satu dari rajanya katanya ya, yang bernama Dzu Nafar pada waktu itu. Beliau mengumpulkan kabilah Arab, siapa yang sependapat denganku, mari ikut denganku untuk melawan Abraha. Kita tidak ridho kalau Ka'bah akan dihancurkan oleh Abraha. Maka Dzu Nafar beserta bala tentaranya menghadang Abraha memeranginya. Tapi karena jumlah yang tidak sepadan, jumlah yang kecil yang dibawa oleh Dzu Nafar, akhirnya dikalahkan Dzu Nafar ini. Sampai pemimpinnya itu Dzu Nafar ditawan oleh Abraha. Pemimpinnya kena ya. Hampir mau dibunuh, tapi ternyata dimaafkan oleh Abraha dengan syarat kamu harus menemani saya ke arah Mekah. Jadi sebagai penunjuk jalan. Sesampainya di daerah Khos'am, apa sekalian, Khos'am, Abraha pun dihadang oleh Nufail ibn Habib al-Khos'ami bersama pasukannya juga. Sama, mereka pun tidak ridho kalau Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Akhirnya mereka mengadakan perlawanan, ada yang menyatakan sekitar 2 bulan berturut-turut, terus menerus berperang. Tapi juga karena jumlah yang tidak sepadan, juga sama seperti itu dikalahkan, sampai tadi rajanya pun ataupun siapa itu Nufail ibn Habib al-Khos'ami ditawan juga mau dibunuh juga oleh Abraha, tapi dimaafkan dengan syarat tunjuki jalan menuju Mekah. Ditunjuki. Sesampainya di daerah Taif, Bapak sekalian, Taif sudah mulai mendekati Mekah. Orang-orang Taif berduyun-duyun ya, berbondong-bondong datang kepada Abraha dengan berbasa-basi. Hai Abraha, kami akan setia dengan perintahmu, kami akan menjadi hambamu, yang penting kamu tidak mengganggu rumah kami. Karena di Taif itu ada sebuah rumah tempat ibadah mereka yang bernama Lata itu di sana.
Jadi menurut mereka, wahai Abraha, Lata ini, rumah ibadah kami ini bukan tujuanmu, maka jangan engkau ganggu. Kami siap membantumu, itu kata penduduk Taif. Yang akhirnya penduduk Taif itu mengutus seseorang yang bernama Abu Rigol sebagai penunjuk jalan. Diutuslah Abu Rigol dan Abu Rigol mau. Kemudian menunjuki Abraha menuju Makkah. Sesampainya di Al-Mughammas katanya itu sudah antara Makkah dan juga Madinah, jadi udah dekat itu. Abu Rigol di sini mati mendadak, dan kemudian juga di Al-Mughammas sudah hampir masuk ke Makkah ini, Abraha sudah berhasil merampas kekayaan bangsa Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, Masya Allah. Kalau satu ekor unta berharga contohnya 30 juta, dikali 200 saja udah berapa ya, itu kekayaan Abdul Muthalib. Karena untanya sudah dirampas oleh Abraha, maka Abdul Muthalib juga sebagai pemimpin Quraisy, yang pada waktu itu juga ada utusan dari Abraha untuk menemui Abdul Muthalib, tapi kemudian juga Abdul Muthalib menginginkan, saya pengen ketemu dengan Abraha, itu raja kalian. Akhirnya dipertemukanlah dengan Abraha tersebut. Abraha pertama kali bertemu dengan Abdul Muthalib, beliau merasa segan. Abdul Muthalib seorang yang tinggi, besar ataupun tinggi, kemudian juga tegap ya, kemudian tampan, Masya Allah. Sehingga Abraha pun tadi segan. Yang tadinya duduk di atas kursi singgasananya, beliau duduk di bawah bersama Abdul Muthalib, Masya Allah, tidak duduk di atas. Kemudian kata Abraha, wahai Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy, apa yang kamu inginkan dari saya, itu ya, engkau bertemu dengan saya. Kata Abdul Muthalib, wahai Abraha, saya menginginkan kepadamu untuk mengembalikan unta-untaku. Unta-unta saya sudah engkau rampas, maka saya minta kembalikan unta-unta saya. Kata Abraha, pertama kali saya melihatmu saya segan, tapi ketika engkau berbicara, jadi keseganan saya hilang. Kenapa? Kata Abraha, karena saya datang ke Mekah bukan untuk mengambil untamu, saya datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa kamu tidak mengajak berbicara saya masalah Ka'bah, tapi justru malah meminta agar dikembalikan unta-unta itu? Maka kata Abdul Muthalib, hei Abraha, saya ini pemilik unta, kembalikan unta-unta saya. Adapun Ka'bah ada yang memilikinya. Wa inna lil baiti rabbun yahmi, kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabbun yahmi. Saya ini pemilik unta, adapun Ka'bah ada yang memilikinya, ada Rabbnya yang akan menjaganya. Nah, dengan seperti itu kata Abraha, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Tapi kata Abdul Muthalib, kamu tidak mampu untuk melawannya. Sampai kemudian juga dikembalikan unta-untanya. Dan Abdul Muthalib pun pulang menyatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, berlindunglah kalian ke puncak-puncak gunung ataupun juga ke bukit ya, untuk menyelamatkan kalian dari serangan Abraha, karena Abraha tidak akan menyisakan siapapun yang berusaha untuk menghalanginya. Akhirnya orang-orang pun naik ke puncak-puncak bukit itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di bukit itu ya, sebelum naik ke bukit Abdul Muthalib menyatakan, beliau berdoa di depan pintu Ka'bah ya, meminta agar Ka'bah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah naik ke puncak-puncak bukit, maka Abraha di Al-Mughammas itu berniat ingin melanjutkan perjalanan guna menghancurkan Ka'bah. Ada yang menyatakan Nufail ibni Habib Al-Khas'ami yang tadi tertawan itu, beliau membisikkan ke telinga gajah, wahai gajah, ya, duduklah kamu, jangan melanjutkan perjalanan seperti itu. Sampai kemudian gajahnya pun pada duduk. Jadi gajah duduk gitu ya, Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abraha berusaha untuk memberdirikan gajah-gajah yang ada, disuruh berdiri dengan dipukul, ditusuk. Padahal Abraha juga pawang gajah, tapi ternyata tidak mau berdiri. Akhirnya dibelokkanlah kepala gajah itu ke arah Yaman, seperti mau pulang itu, dibelokkan berdiri, jalannya cepat. Dibelokkan lagi ke arah Ka'bah, duduk lagi. Masya Allah. Dibelokkan lagi ke arah Yaman, berdiri, jalannya cepat. Dibelokkan ke arah Ka'bah, duduk lagi. Mereka bingung, ini ada apa itu. Jadi Abraha lupa kalau gajah pun memiliki Allah. Gajah pun takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itulah kata Abdul Muthalib, saya melihat ada sekelompok burung
ya, dari arah laut, kata beliau. Yang burung itu saya tidak tahu burung apa jenisnya. Jadi kalau ada zaman ini yang mengatakan burungnya seperti burung apa itu ya, berarti lebih tahu dari Abdul Muthalib. Padahal Abdul Muthalib yang melihat gitu ya, saya nggak tahu katanya burung apa itu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga Bapak sekalian, burung itu membawa 3 batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya, berarti 3 masing-masing burung itu. Dan kata Abdullah ibni Abbas, beliau menyatakan, ra'aitu inda Ummi Hani, saya melihat di sisi Ummi Hani ada 1 takaran, ya, 1 takaran di sana disebutkan dalam riwayatnya itu kofiz. Kofiz itu 1 takaran sekitar 16 kiloan. Bekas batu-batu yang dilemparkan kepada Abrahah. Mukhattatoh, katanya ada semacam tulisannya. Ada tulisan-tulisannya, wallahu a'lam bishawab. Dan kemudian juga besarnya seperti kalung itu, butiran ataupun butiran-butiran kalung yang lebih besar sedikit dari kacang adas. Yang belum tahu kacang adas mungkin nanti boleh dibawa oleh DKM, diperlihatkan itu ya. Agak lebih besar dikit katanya gitu, kacang adasnya. Dan tidak ada 1 orang pun yang terkena batu itu kecuali akan binasa. Maka tadi faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Nah, ketika dilempari mereka oleh burung yang berbondong-bondong tadi dengan batu yang batu yang bertubi-tubi, sampai kemudian mereka binasa dan dijadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Sekali-kali juga kita perhatikan daun-daun yang bolong-bolong itu dimakan oleh ulat contohnya. Nah, sekarang yang bolong-bolong itu bukan daun, akan tetapi manusia yang terkena batu itu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan Abrahah sendiri, beliau berusaha melarikan diri ke arah Yaman, beliau terkena batu-batu itu katanya di jari-jarinya. Beliau melarikan ke arah Yaman, tapi di perjalanan pun jari-jarinya copot 1 persatu sambil mengeluarkan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai kemudian Abrahah pun mati seperti tengkorak burung. Na'udzubillahi min dzalik ya. Abrahah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhwah azakumullah, itu sekilas kisah tentara bergajah. Berarti kan sudah selesai. Cuman kewajiban kita Bapak sekalian, setiap kali ada kisah dalam Al-Qur'an bukan untuk dihafal kisahnya, tapi ambil pelajarannya. Enggak apa-apa enggak hafal namanya, enggak apa-apa enggak hafal kisahnya, tapi ambil pelajarannya itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai tadabburnya Bapak sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam taro. Tidakkah kamu memperhatikan? Taro itu kan dengan ain. Apakah kamu tidak melihat, bahasa aslinya itu ya? Apakah kamu tidak memperhatikan? Bisa bermakna apakah kamu tidak tahu bagaimana Robmu telah bertindak kepada tentara bergajah? Yang kemudian Bapak sekalian, kita mengetahui ilmu itu ada 3. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin yang kita bahas dalam surat At-Takatsur itu ya. Ada ilmul yakin, ilmu yang benar-benar yakin itu. Ilmu yang pasti, dan itu adalah yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Nah, kemudian di atas ilmu yakin itu ainul yakin. Allah bertanya dengan ain, alam taro gitu. Apakah kamu tidak memperhatikan? Maksudnya dengan ilmu yang sangat yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Masya Allah, itu ilmu al-yakin. Al-haq, kemudian hakul yakin lebih tinggi lagi. Yang pernah saya kasih contoh Bapak sekalian, ilmu yakin adalah contohnya bahwa di Mekah itu ada Ka'bah, itu ilmu yakin, pasti benar. Yang kedua, ainul yakin, ketika kita berdiri di depan Ka'bah, oh ternyata benar, saya melihat sendiri. Kalau bahasa Indonesia itu yang hiperbola, saya melihat dengan mata kepala sendiri itu, Masya Allah. Itu kan benar-benar melihatnya. Hakul yakin, ketika kita memegangnya, ketika kita masuk ke dalamnya, oh ternyata benar. Contoh lagi, surga itu benar, neraka itu benar. Saat kita melihat surga itu ainul yakin. Saat kita kemudian berjalan-jalan di taman-tamannya, mencicipi air-airnya ya, kemudian juga makanan-makanannya, itu hakul yakin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan alam taro. Allah bertanya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Robmu bertindak terhadap tentara bergajah? Maka tadabbur yang kita ambil juga, kewajiban kita Bapak sekalian, setiap kejadian yang ada di sekitar kita hendaknya bukan hanya dilihat oleh mata, akan tetapi hendaknya merasuk juga ke dalam hati, bahwa semuanya yang melakukan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana tentara bergajah dihancurkan? Oh, itu adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Begitu juga Bapak sekalian, mungkin kalau ada kejadian di antara kita, entah itu gempa bumi, longsor ataupun juga yang lainnya, bukan hanya melihat oh itu adalah fenomena alam. Coba dasari dengan keyakinan kita, oh mungkin terjadi hal ini adalah karena kita bermaksiat kepada Allah, yang kemudian Allah menginginkan kita kembali kepadanya, gitu ya. Jadi tafakkur bukan hanya dengan akal, tapi juga dengan hati, itu ataupun bukan hanya dengan dengan mata saja melihatnya, tapi juga dengan mata hatinya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka dalam kesia-siaan? Bapak sekalian, kita akan membedakan antara kaid dengan makar. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Fil, Allah menyatakan kaid, alam yaj'al kaidahum. Kaid bukan makar. Apa beda makar dengan kaid? Bapak sekalian, menurut sebagian ulama bahwa makar adalah tipu daya atau tipu muslihat untuk membahayakan orang lain dilakukan dengan terang-terangan, itu makar. Adapun kaid, tipu muslihat yang dibuat dengan cara sembunyi-sembunyi, itu kaid. Pertanyaannya, keinginan Abraha menghancurkan Ka'bah apakah sembunyi-sembunyi ataukah terang-terangan? Terang-terangan, menyatakan kepada orang-orang Yaman kita akan menghancurkan Ka'bah, terang-terangan. Tapi kenapa Allah menyatakan kaid yang seharusnya itu sembunyi-sembunyi? Jadi sebagiannya disebutkan ataupun dijelaskan bahwa Bapak sekalian, yang diucapkan oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah itu adalah sebagian kecil dari rencana busuknya. Adapun yang terdapat di dalam hati jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Makanya Bapak sekalian pernah saya sampaikan, kalau ada yang mencela dengan lisan, maka di dalam hatinya lebih banyak lagi itu. Terkandung lebih banyak. Lisan itu ibarat gayung, sedangkan hati adalah baknya itu, tempat penampungan airnya. Kalau kita ingin melihat isi hati seseorang, lihat lisannya. Kalau lisannya buruk, lisannya busuk, maka di dalamnya lebih banyak lagi. Keinginan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang diungkapkan kepada masyarakat waktu itu, di dalam hatinya jauh lebih banyak. Di antaranya Bapak sekalian, beliau menginginkan haji itu tadi tidak ke Mekah, akan tetapi ke Yaman. Yang selanjutnya juga yang kita ambil kesimpulan, dan ini hanya pendapat kita saja, barangkali Bapak sekalian, mohon maaf ya, kalau contohnya haji, semua manusia yang beriman dari timur, barat, utara, selatan menuju ke Mekah, dengan banyak sekali orang yang datang ke sana. Kira-kira di Mekah itu ada apa itu? Selain Ka'bah, kira-kira kalau banyak orang datang ke sana, di sana itu ada apa juga? Salah satunya adalah pusat ekonomi Bapak sekalian. Abraha memikirkan bagaimana caranya agar perekonomian pun tidak dipegang oleh mereka, oleh kita saja itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena di sana kan harus ada pasar ya. Kebutuhan manusia itu harus terpenuhi. Bukan hanya pasar seng itu. Setiap kali saya tanya di pengajian ada pasar apa di sana? Pasar seng katanya, Masya Allah. Bukan hanya itu Bapak sekalian. Nah, kemudian juga Bapak sekalian, keinginan Abraha yang lainnya yang tidak diungkapkan bisa juga adalah untuk menghapus jejak ataupun peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu salah satunya adalah Ka'bah itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kata kaid dan juga makar dalam Al-Qur'an cukup banyak. Di antara kaid itu inna kaidahunna azim, contohnya ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita ataupun juga oleh wanita yang sangat cantik pada waktu itu, dan ternyata dikatakan tipu daya wanita itu besar. Kemudian juga inna kaidasyaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya yang dilakukan oleh setan itu lemah. Pertanyaan saya, tipu daya yang dilakukan oleh setan dianggap lemah di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi kita, tipu daya setan itu besar. Makanya Bapak sekalian, tidak ada cara untuk berlindung dari godaan setan, dari tipu daya setan, kecuali meminta perlindungan dari penciptanya, yaitu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwah azakumullah, adapun makar, contohnya wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin.
Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat tipu daya, baik untuk menangkapmu, membunuhmu, mengusirmu. Itu 3 hal yang selalu dilakukan oleh orang kafir. Ditangkap, masukin penjara, dibunuh, atau kemudian diasingkan. Dan mereka membuat makar, tapi Allah pun menggagalkan tipu daya mereka, dan Allah sebaik-baik penggagal tipu daya mereka. Alhamdulillah, ini perbedaan antara al-kaid dengan al-makru. Jadi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, ka'asfin ma'kul, kita ambil pelajaran darinya bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah telah memilih Ka'bah sebagai tempat yang dimuliakannya, baik sebelum kedatangan Rasulullah SAW atau setelah kedatangannya, sehingga Allah tidak akan membiarkan siapapun yang berniat buruk terhadap Ka'bah itu sendiri. Siapa yang ingin melakukan kejahatan, Allah pasti hancurkan, termasuk tentara bergajah. Padahal waktu itu belum diutus Rasulullah SAW. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah itu akan tetap ada sampai menjelang nanti hari kiamat. Bahkan ada yang mengatakan ketika keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pun Ka'bah itu masih ada. Nah, kemudian menjelang nanti hari kiamat baru ada seseorang yang menghancurkan Ka'bah, ya, diratakan dengan tanah. Nasallahu al-afiyah. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjaga Ka'bah bukan karena semata-mata kemuliaan orang-orang Quraisy, akan tetapi Allah menjaga Ka'bah karena Allah akan mengutus seorang rasul yang sangat mengagungkan Ka'bah, yang akan memakmurkan Ka'bah juga. Jadi Bapak sekalian, pelajarannya juga yang kita ambil, mestinya di sebuah masjid contohnya, itu ada seorang alim, ada seorang yang hafal Quran untuk mengajar kepada manusia seperti itu, ya. Dan untuk memuliakan, memakmurkannya. Jangan sampai masjidnya megah tapi kemudian tidak ada yang memakmurkannya. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan juga. Kalau Ka'bah dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa ada hal yang lebih mulia daripada Ka'bah. Apa itu? Jiwa seorang muslim, jiwa seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah tawaf, ya, di Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan ma atyabuki gitu, ya. Betapa harumnya engkau, betapa baiknya engkau. Ya, wa atyabur rihaki, kemudian juga betapa harumnya wangimu. Kemudian ma a'dhamuki, betapa agungnya kamu. Wa a'dhamu hurmatuki, dan betapa agungnya kehormatanmu, kemuliaanmu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la hurmatul mu'min a'dhamu 'indallahi minki. Demi Allah, demi zat yang diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di genggaman Allah, bahwa kehormatan seorang mukmin lebih mulia dan lebih agung daripada kemuliaan Ka'bah. Maka nanti ada riwayat juga yang menyatakan hancurnya Ka'bah satu bata demi satu bata lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin. Alhamdulillah. Maka di sini pun Rasulullah pun pernah menyatakan, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Ketahuilah bahwa darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram di sisi Allah, mulia di sisi Allah seperti mulianya hari kalian ini, hari Idul Adha, atau kemudian juga di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Masya Allah, itu mulia kita. Makanya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita membunuh ataupun malah membiarkan saudara-saudara kita terbunuh juga. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa yang mengatakan seperti ini adalah Abdullah ibni Umar, katanya ma'a'adhamuki wa ma'a'adhamu hurmatuki walakinnal mu'min a'adhamu hurmatan minki. Jadi betapa agungnya engkau, betapa agungnya kemuliaanmu, tapi seorang mukmin lebih agung daripada keagunganmu wahai Ka'bah. Nah, kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan sebuah kisah, wallahu a'lam bishawab, ya. Jadi ada seorang syekh yang ngajar pada waktu itu di depan Ka'bah, tapi setiap kali bangun dari tempat duduknya mengucapkan ya Ka'bah. Anak kecil yang melihatnya kan merasa wah, ini adalah perkataan keliru, mengatakan ya Ka'bah.
Bukannya dikatakan oleh Allah falyabudu rabb hadzal bait, bukan menyembah Ka'bah tapi menyembah Rabb pemilik Ka'bah. Mungkin pernah saya sampaikan ya. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kecil ini memikirkan bagaimana cara menegur syekhnya, karena nggak mungkin menegur syekh di hadapan murid-muridnya. Itu kan berarti mencelanya ataupun merendahkan kehormatannya. Akhirnya anak kecil itu pun berpikir sampai kemudian mendapatkan cara, datang kepada syekhnya, ya syekh, saya punya hafalan. Bisakah saya setoran kepada syekh? Kata syekhnya, oh ya, tafadhal, silahkan. Kapan ya syekh saya bisa setoran? Kata beliau, antara adzan dan qomat. Kemudian setelah adzan beliau datang, ya syekh saya mau setoran. Oh silahkan. Setoran sampai kemudian sampai surat Al-Quraisy, surat Quraisy. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu hadzal bait. Kata syekhnya salah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian si santrinya ini yang masih kecil mengulangi lagi, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu hadzal bait. Kata syekhnya salah. Falyabudu rabb hadzal bait. Kata anak kecilnya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu hadzal bait. Marah lagi syekhnya. Saya sudah membenarkan kamu berapa kali, kata syekhnya itu ya. Falyabudu rabb hadzal bait. Kata anak kecil, mohon maaf syekh, syekh yang mengajari saya falyabudu hadzal bait. Kata syekhnya, kapan saya ngajarin kamu membaca seperti itu? Syekhnya kaget ya. Kemudian kata anak kecil, ya syekh mohon maaf, setiap kali engkau berdiri dari tempat duduk engkau selalu mengucapkan ya Ka'bah. Bukankah itu menyembah Ka'bah? Maka syekhnya kemudian, astagfirullahaladzim, ternyata selama ini saya salah, jazakallahu khairan, engkau sudah mengingatkan saya. Masya Allah, ulama diingatkan oleh anak kecil menerima, terima kasih lagi, Masya Allah. Yang kemudian kata anak kecil itu, ya syekh tidak cukup engkau minta maaf kepada saya, muridmu itu banyak, tidak cukup juga engkau bertaubat kepada Allah, muridmu banyak, yang melihatmu banyak, bahkan sudah tahunan barangkali, engkau harus meminta maaf kepada mereka dan itu salah itu. Akhirnya dikumpulkan murid-muridnya membaca innal hamdalillah sampai kemudian amma ba'du. Kesempatan kali ini ya saya akan menyampaikan kekeliruan yang saya sampaikan setiap kali bangun dari tempat duduk saya mengucapkan ya Ka'bah dan itu salah, kata beliau. Itu salah, yang mengingatkan saya anak kecil ini, katanya. Masya Allah. Sampai kemudian ya itu yang beliau bertaubat. Makanya Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah Rabbul Bait, Rabb pemilik rumah ini yaitu Ka'bah. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari surat Al-Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, padahal orang-orang Quraisy pada waktu itu justru menodai Ka'bah. Mereka membuat patung. Berapa jumlah patung yang ada di Ka'bah itu, sekeliling Ka'bah, di dalam dan di luarnya? 360. Bukankah ini juga bentuk penghancuran Ka'bah? Cuman tidak penghancuran fisiknya, penghancuran fungsinya. Kalau kita di rumah Allah itu hendaknya menyembah Allah, kenapa mereka malah menyembah patung itu yang 360? Bukankah ini juga penghancuran itu? Tapi Allah tidak menghancurkan Quraisy, justru menghancurkan mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan tentara yang begitu banyak. Sebagian ulama mengambil pelajaran bahwa Bapak sekalian, kalau perbuatan zalim terhadap diri sendiri dan Allah, bisa jadi Allah menangguhkan azabnya. Tapi kalau perbuatan zalim yang dilakukan oleh hambanya berkaitan dengan sesamanya, ada kaitannya dengan manusia lain. Kalau berperang, siapa yang kena madaratnya? Manusia. Ya, kalau dikuasai Mekah itu, siapa yang ditawan? Orang-orang Mekah juga. Nah, karena itulah orang-orang yang berbuat zalim di akhir hayatnya pasti mengerikan. Nah, disinilah hati-hati kita berbuat zalim terhadap sama manusia ya, berbuat zalim baik itu dengan tadi menodai kehormatannya, baik dengan menodai kehormatannya itu termasuk gibah Bapak sekalian. Gibah itu menyebut-nyebut keburukan orang di belakangnya itu. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ingat ketika pengajian, oh iya kita ini dilarang gibah. Pulang dari pengajian, oh iya kita dilarang gibah tuh, jangan seperti Bapak fulan. Itu gibah juga itu, Masya Allah. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ya, jadi kehormatan seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah. Kemudian hati-hatilah terhadap perbuatan zalim.
Yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quraisy ya, pada waktu itu bangsa Quraisy kan naik gunung ya, naik gunung. Mereka naik gunung itu untuk dua hal. Yang pertama menyelamatkan diri, dan yang kedua melihat apa yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentara bergajah. Maka saya sampaikan juga Bapak sekalian, kisah dalam Sirah Nabawiyah. Mungkin nanti disampaikan oleh ustadz yang lainnya. Ketika akan membangun Ka'bah itu, orang-orang Quraisy menyatakan, siapa yang ingin membantu mengulurkan ataupun menyumbangkan dana pembangunan Ka'bah tidak boleh dari harta hasil judi, hasil zina, hasil sihir dan perdukunan. Itu kan berarti mengambil harta yang paling baik. Dan kemudian pada waktu itu juga sebelum mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah, sebelumnya mereka sangat khawatir kalau mau merenovasi Ka'bah, khawatir datang burung katanya itu. Makanya datang seorang dari mereka, ada yang menyatakan, siapa itu namanya? Saya lupa ya namanya, Allah alam bisawab. Jadi ada seorang dari mereka itu yang menyatakan, ayo kalau memang kalian mau merenovasi, ayo bareng saya. Tapi mereka takut. Akhirnya beliau sendirian memugar Ka'bah karena niatnya untuk merenovasi. Orang-orang Quraisy pun menunggu-nunggu kira-kira apa yang akan terjadi kepada dia. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Nah, di esok harinya barulah mereka turun bareng-bareng merenovasi Ka'bah. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga kalau saja Allah membela rumahnya, padahal seorang mukmin lebih mulia daripada Ka'bah, maka seorang mukmin harus yakin akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, kalau kalian menolong Allah, ya, in tansurullaha yansurkum, Allah akan menolong kalian dan Allah akan meneguhkan pendirian kalian. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu untuk menolong agama ini. Kalau bisa dengan lisan, kalau bisa dengan tulisan, kalau bisa dengan ruh dan nyawa, itulah yang paling tinggi yang kita miliki. Bapak sekalian, kalau tidak ya minimal dengan doa gitu. Jangan sampai kemudian dengan jasa tidak, dengan ruh tidak, dengan harta tidak, malah mencela sukanya. Nauzubillah min dzalik. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya juga tentara Allah itu tidak terbatas. Burung bisa menjadi tentara Allah, angin bisa menjadi tentara Allah. Dan kemudian yang kita ambil Thairan ababil. Ababil di sini bukan nama burung. Ya, Thairan ababil, kita kan menyebutnya itu burung ababil. Ababil itu adalah sifat. Jadi burung yang berbondong-bondong, datang lagi gitu, yang sangat banyak. Jadi bukan nama. Dan menunjukkan wa arsala alaihim, kami mengutus kepada mereka, menunjukkan bahwa Allah itu di atas mereka. Allah di atas arsy. Maka ada seorang mujahidin, Bapak sekalian, seorang mujahid, ada yang menyatakan bernama Umar Mukhtar pada waktu itu, ditanya oleh prajurit-prajuritnya, ya Syekh, apakah engkau tidak takut dengan tentara Filipina pada waktu itu? Mereka mempunyai pesawat tempur, mereka mempunyai peralatan perang yang sangat canggih seperti itu. Kata Umar Mukhtar, pesawat-pesawat mereka itu terbang di bawah arsy apa di atas arsy itu? Pertanyaannya kayak gitu. Kata mujahidnya, tentu di bawah arsy, masih di bawah itu. Maka kata beliau, selama Allah yang berada di atas arsy bersama kita, kita tidak takut apapun. Masya Allah. Maka begitulah keyakinan kita sebagai seorang mukmin ya. Jangan sampai mengandalkan kekuatan materi. Maka Abrohah ketika menyatakan pasukan kami banyak, perlengkapan kami lengkap, mereka lupa adanya kekuatan yang maha dahsyat, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bertumpu kepada kekuatan materi, karena di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan juga bagaimana Allah membiarkan orang-orang kafir membuat rencana tipu daya, kemudian juga tipu muslihat. Mereka mengeluarkan harta, mengeluarkan tenaga, peras keringat itu, bahkan sampai nyawa, tapi ujung-ujungnya mereka menyesal sendiri. Inilah yang dinamakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bapak sekalian, orang-orang kafir pun infak. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir pun infak. Dengan kata infak dalam Al-Qur'an, yunfiquna amwalahum, infak cuman untuk menjaga ataupun menghalang-halangi manusia
dari jalan Allah. Mereka benar-benar akan mengeluarkan hartanya, tapi kesudahannya mereka menyesal. Berbeda dengan kita, 1 rupiah Allah akan ganti dengan 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi Allah membiarkan, udah silakan, ujung-ujungnya nyesal sendiri. Jadi Bapak sekalian, jangan terbuai dan jangan tergoda dengan banyaknya musuh-musuh Allah, karena Allah bersama orang-orang yang beriman. Selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Rigol yang tadi kita sampaikan, beliau penunjuk jalan gitu ya. Mohon maaf, ini kita selesaikan apa? Sebentar lagi ya, insya Allah ya. Abu Rigol sebagai penunjuk jalan dari Taif menuju Mekah. Abroha kan nggak tahu jalan. Beliau mati meninggal di Al-Mughommas. Bapak sekalian, meninggal di Al-Mughommas, dikubur di sana. Sepeninggal itu orang-orang Arab kalau melewati kuburan Abu Rigol pasti merajamnya, melemparinya dengan batu. Kenapa? Karena mereka menganggap Abu Rigol adalah pengkhianat. Nah, makanya Bapak sekalian, siapa yang menjadi pengkhianat atas nama agama ini, ujung-ujungnya akan ditinggalkan oleh manusia. Bahkan bisa jadi dilempari batu kuburannya itu, Masya Allah. Abu Rigol hanya menunjuki jalan, tidak ikut berperang karena mati di sana, dilempari kuburannya, pengkhianat, tidak pengkhianat. Naudzubillah min dzalik. Maka tadi pelajarannya, jangan jadi pengkhianat apalagi atas nama agama. Naudzubillah. Punya ilmu tapi ternyata dibelokkan ilmunya, punya pemahaman tapi pemahamannya disesuaikan dengan hawa nafsunya. Nas'alullah al-afiyah. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara saksi hidup katanya yang hidup sampai Rasulullah SAW diutus menjadi rasul adalah Hakim ibni Hizam dan Naufal ibni Abdul Uzza. 2 orang ini ada yang menyatakan mereka meninggal dalam usia 120 tahun. Jadi pada waktu tentara bergajah ada, mereka menyaksikan, dan ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, mereka pun hidup. Ada yang menyatakan sekitar 60 tahun di luar Islam ataupun sebelum datangnya Islam. 60 tahun adalah ketika diutusnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga Bapak sekalian, kisah tentara bergajah hanya disebutkan sekali di dalam Al-Quran, tidak diulang. Nabi Musa tadi diulang-ulang, Nabi Nuh banyak, kemudian Nabi Yusuf hanya dalam surat Yusuf contohnya, adapun namanya diulang-ulang. Bapak sekalian, kenapa Allah hanya menyebutkan kisah tentara bergajah 1 kali dalam Al-Quran? Di antara hikmahnya agar orang-orang Arab tidak berbangga diri dan sombong. Nih Allah mengagungkan kami, Allah kemudian juga menjaga kami dan selanjutnya ya. Kemudian Bapak sekalian, mumpung saya ingat, di Mushaf Ubay ibni Ka'ab surat Al-Fil dengan surat Quraisy tidak ada pemisah basmalahnya. Jadi setelah faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy gitu ya, tidak ada pemotong ataupun pemisah basmalahnya itu, karena menurut sebagian ulama Al-Fil dengan Quraisy itu 1 surat, seperti Al-Anfal dengan At-Taubah tanpa basmalah seperti itu, karena sebagian berpendapat itu 1 surat, 1 kesatuan, tapi yang benar itu 2 surat tapi kandungannya sangat terkait. Makanya Bapak sekalian, saya pernah menanyakan li'ila fi Quraisy, apa itu li'ila fi Quraisy? Tiba-tiba Allah menyatakan karena kebiasaan orang Quraisy, berarti kan ada pendahuluannya. Karena kebiasaan orang Quraisy yaitu mengadakan perjalanan di musim dingin dan musim panas, kami menjaga Ka'bahnya itu, menjaga dan memuliakan orang-orang Quraisy itu, sehingga orang Quraisy mengadakan perjalanan tidak ada yang berani merampoknya. Ya, tidak ada yang berani merampoknya. Ketika ditanya dari mana kamu, dari Quraisy, mereka nggak berani. Dikhawatirkan kalau merampok bangsa Quraisy datang burung. Barakallahu fikum. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan bahwa kejadian tentara bergajah ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Ada yang menyatakan pada bulan Muharram tahun 570 Masehi. Ada juga yang menyatakan pada waktu itu bertepatan dengan bulan Februari katanya. Wallahu alam bishawab. Kemudian Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa gajah ini merupakan penghantar akan diutusnya seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian tadi Allah Subhanahu wa taala memenangkan bangsa Quraisy dari serangan tentara bergajah bukan karena mereka lebih baik, akan tetapi karena Allah akan melindungi Ka'bah dan Allah akan mengutus Rasul yang terakhir. Coba bayangkan kalau Abroha berhasil membunuh semua
semua orang-orang Quraisy itu di sana itu ada ibunya Rasulullah SAW. Atau kalau ada di antara mereka contohnya yang ditawan, salah satunya adalah ada ibu Rasulullah SAW, maka Allah menyelamatkan mereka karena di antara mereka ada seorang ibu yang akan melahirkan Rasulullah SAW. Mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf Bapak sekalian. Jadi pelajarannya jangan hanya membaca dengan lisan, coba kita tadabburi, kita ambil pelajaran yang yang kita ambil dari dalamnya ya, hikmah-hikmahnya. Barakallahu fikum. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari setan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.